Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Pada malam ini kita bertemu kembali dalam acara Renungan Malam hari Senin tanggal 31 Januari 2022. Bapak Ibu yang terkasih, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas pimpinan kasih Tuhan sepanjang hidup kami saat ini. Dan pada malam ini kami boleh kembali disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Bapa, sebelum kami membaca firman-Mu, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu agar memampukan kami semua untuk memahami firman Tuhan, untuk mampu kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk menerima dan melakukan firman-Mu itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan pada saat ini saya akan membacakan dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-9. Sekali lagi, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-9. Yang demikian bunyinya, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan yang tidak dikembalikan lagi kepada Allah dapat menjadi jerat di dalam berbagai kejatuhan, kesombongan, lupa diri, gila kuasa, bahkan memperalat sesama, memanipulasi, adalah sebagian kecil dari kejatuhan yang dimaksud tadi. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai 29, firman Tuhan tersebut mengisahkan tentang segala kebesaran Salomo. Kebesaran Salomo sangat luar biasa. Misalnya dalam bentuk kekayaannya, kemewahannya, dan kelimpahannya. Kebesaran atau kemuliaan yang dimiliki oleh Salomo ini dinyatakan juga melalui pengakuan dari Ratu Seba, yang mana Ratu Seba pernah berkunjung ke istana Salomo. Dengan kagumnya, Ratu Seba melihat apa yang ada di sekitar Salomo. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang hal tentang kemewahan, kemuliaan, berbagai macam kekayaan, kepandaian bahkan, itu tentunya dapat membawa kita ke dalam kesombongan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana Salomo
mendapatkan berbagai macam kelimpahan kemuliaan yang asalnya hanya dari Tuhan, tetapi Salomo juga mengalami kelalaian. Hal inilah sehingga menimbulkan apa yang menjadi teguran dari Tuhan. Dalam ayat bacaan yang tadi di depan saya katakan, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Dengan kelalaian Salomo atas berkat-berkat kelimpahan kemuliaan dari Tuhan, Salomo lupa bahwa semuanya itu tidak lain adalah hanya berasal dari Tuhan saja. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi kemuliaan yang telah diberikan Tuhan kepada Salomo tentunya bisa diambil kembali oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, memang godaan yang sangat besar di dalam kehidupan kita ini adalah untuk dapat hidup di tengah-tengah kelimpahan. Kita sangat susah sekali menjaga jati diri kita, iman kita, ketika ada banyak berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, lantas kita masih tetap untuk taat dan setia kepadanya. Namun kebanyakan justru kelimpahan kekayaan harta benda yang kita miliki ini, yang telah Tuhan berikan, kemuliaan dalam hidup kita ini, justru dapat mendorong kita dalam kesombongan. Bukankah harusnya kelimpahan-kelimpahan itu, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Tuhan itu asalnya dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja? Namun kita sering juga lupa, lalai seperti Salomo. Kita jatuh ke dalam kesombongan. Nah, jika kita jatuh ke dalam kesombongan, bagaimana dengan Allah? Allah bisa mengambil apa yang telah diberikan kepada kita. Allah mampu untuk mengambil kembali kekayaan, kemuliaan, kemewahan yang telah diberikan kepada kita, karena kita menjadi sombong. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita harus senantiasa merendahkan hati kita di hadapan Allah. Di saat Tuhan Allah memberkati dengan kelimpahan, dengan berbagai macam berkat, kita harus tetap rendah hati. Merendahkan hati tidak lain adalah kita selalu menyerahkan apa yang ada di dalam hidup ini adalah milik Tuhan. Siapkah kita untuk selalu hidup di dalam kerendahan hati ketika menerima kasih berkat Tuhan yang melimpah ini? Bapak Ibu Saudara sekalianlah yang bisa menjawabnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.